Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini hari kita coba kembali lagi Payabot Channel dalam program keluarga dan lingkungan. Nah, ini hari kita mencoba mengupas tentang keberadaan keluarga dan dunia yang layak untuk anak. Nah, kalau mau lihat nanti ada kisah yang dibikin teman-teman pendamping di Yayasan Pak Bataumi, dan ini akan mengisahkan bagaimana sebenarnya keluarga bertahan hidup dan dunia yang layak untuk anak. Ayo kita lihat bersama. Yes. Selamat datang di TV Anak Sun TV Makassar, pelopor jurnalisme anak Indonesia. Sudah saatnya masalah anak dibicarakan oleh anak sendiri, dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Selamat menyaksikan. Anak-anak adalah generasi penerus harapan bangsa. Tapi, apakah hak mereka sudah dipenuhi? Sudahkah anak-anak kita hidup dalam dunia atau lingkungan yang layak? Anak-anak yang terpaksa menjadi pemulung ini tak pernah minta dilahirkan untuk menjadi pemulung. Sama halnya dengan anak-anak lainnya yang terpaksa membanting tulang untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Teman-teman, di belakang saya ini adalah tempat pembuangan air sampah, di mana masih banyak teman-teman kita dan anak Indonesia yang harus bekerja sebagai pemulung di tempat ini. Seharusnya tempat seperti ini tidak layak untuk kehidupan mereka. Seharusnya mereka merasakan pendidikan dan memperoleh hak-hak mereka sebagai anak Indonesia. Bahkan, anak-anak ini tidak hanya bergelut dengan hidup yang super keras. Ribuan anak lainnya menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis. Tahun 2001, masih ada sekitar 1,7 juta anak berusia 5-14 tahun menjadi buruh anak. Dan lebih dari 40% buruh anak itu bekerja di atas 21 jam per minggunya. Sementara Organisasi Pekerja Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa ILO memperkirakan sekitar 8 juta pekerja di Indonesia adalah anak-anak usia sekolah. Komnas Perlindungan Anak mencatat 11 juta anak usia 7-8 tahun tak terdaftar sekolah di 33 provinsi se-Indonesia. Pada 2004 sebanyak 21 juta anak putus sekolah. Koordinator Pekerja Sosial Dinas Sosial Makassar, Subur Suaini, mengatakan pada tahun 2005, 3.000-an anak hidup di jalanan. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 870 anak pada tahun 2008. Sungguh ironi jika mencermati potret kehidupan anak-anak yang hakikatnya tereksploitasi dan hidup dalam lingkungan yang tak layak bagi mereka. Padahal, merujuk laporan Badan Pusat Statistik tahun 2002, jumlah anak di Indonesia mencapai 70 juta jiwa lebih atau sekitar 34% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini menunjukkan bahwa anak-anak adalah potensi berharga di masa depan. Maka seharusnya lah anak-anak kita mendapatkan hak-haknya demi mempersiapkan masa depannya, menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Akan tetapi, benarkah mereka sudah dihargai sepenting potensi yang mereka miliki? Sesuai Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989, anak-anak Indonesia memiliki 10 hak yang harus dipenuhi. 1. Hak untuk bermain. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 4. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas. 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7.
hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan. 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Mak Pinawang, upaya untuk memberikan hak-hak anak atau mewujudkan dunia yang layak bagi anak memang tidak cukup dengan melahirkan peraturan daerah ataupun kebijakan pendidikan gratis. Mak Pinawang mencontohkan kasus anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah sehingga terpaksa menjadi pekerja anak dan hidup di jalanan. Bukan semata-mata karena biaya sekolah yang tidak terjangkau. Mak Pinawang menegaskan harus ada upaya terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga anak-anak tidak lagi direpotkan untuk membantu ekonomi keluarganya. Untuk jangka panjang, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja. Wah, masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia ternyata kompleks juga. Apa curahan hati anak-anak melihat realita ini? Sahabat Risnawati akan menemani kita untuk menemui teman-teman kita dan juga narasumber terkait. Saya Risnawati, sekarang umur saya sudah berjalan 17 tahun. Diberi kesempatan menjadi reporter anak dalam program TV Anak San TV Makassar. Itu merupakan kebanggaan tersendiri karena menjadi seorang reporter anak tidak semua teman-teman atau anak-anak bisa mendapat kesempatan yang seperti ini. Ini juga merupakan pengalaman pertama yang juga merupakan pengalaman yang sangat seru. Menjadi reporter anak juga merupakan salah satu cita-cita saya dan ketika diberi kesempatan perasaan saya sangat senang sekali. Saya mempunyai adik itu berjumlah 4 orang dan kedua orang tua saya bekerja sebagai pemulung. Walaupun kedua orang tua saya bekerja sebagai pemulung dan harus bekerja di tempat sampah, saya merasa tidak malu mempunyai orang tua yang bekerja sebagai pemulung karena menurut saya pekerjaan itu halal dan juga mereka bekerja untuk membiayai sekolah saya dan adik-adik saya. Saya bangga mempunyai orang tua yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman, apapun pekerjaan orang tua kita tidak harus malu karena yang mereka lakukan itu untuk membiayai sekolah dan juga kehidupan kita. Juga untuk teman-teman, anak-anak Indonesia tentunya harus memperoleh hak-hak dan terus belajar untuk menggapai cita-cita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna dan sekarang saya berada di Sanggar Kegiatan Warga SKW, kan juga anak-anak pemulung yang dipimpin dengan mereka sedang berlangsung diskusi dan kelihatannya seru sekali nih untuk mengetahui apa yang mereka diskusikan dan sisanya kita keren. Jadi sekarang ibu kan sedang berlangsung diskusi nih. Kan apa yang dia inginkan? Dia kan anak. Dan sebenarnya anak ini kan mereka semua kan apa ya? Jadi mungkin kita kan apa yang sebenarnya dia inginkan anak. Apa yang dia inginkan? Mungkin udah sekolah. Jadi mau ambil satu. Oh iya, nama-namanya kita ambil. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukur. Seperti itu dalam kayak ini Pak. Setiap saya datang ke sekolah saya mimpianku ini mau aku juga sekolah.
aku, makanya orang tua seperti ini. Jadi saya simpan saja, ya udah mikir-mikir, nanti saya belajar sama orang-orang yang bisa kayak tempat belajar, kayak seperti ini, kayak sama restoran, saya bisa belajar di sini macam-macam, bisa mengetahui apa saja yang biasanya orang tahu di sekolah-sekolahan kayak gitu. Sebagai generasi penerus bangsa, kami juga membudayakan diskusi loh. Berdiskusi tuh asik. Jadi, teman-teman jangan mau kalah dengan rapat para wakil rakyat. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Wah, diskusi teman-teman kita seru juga ya. Tapi apa sih hasil diskusi mereka? Kita simak yuk. Siapa yang kelompok 1 tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Apa yang diinginkan adalah 1. Biaya pendidikan murah atau terjangkau. 2. Kehidupan yang layak. Fisik, fasilitas kesehatan terjangkau, MCK, makanan sehat. 3. Bermain, taman bermain dan waktu bermain. 4. Rekreasi. 5. Kesamaan, derajat, gender, jenis kelamin, agama dan lain-lain. 6. Perlindungan. 7. Identitas, akte kelahiran. 8. Partisipasi. 2. Hal yang tidak diinginkan. 1. Kekerasan. 2. Putus sekolah. 3. Rentan penyakit. 4. Diskriminasi. 5. Eksploitasi. Rangkuman yang kami buat ini adalah di tempat tinggal saya di TPAS masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak adanya biaya dan ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sekolah karena mereka beranggapan bekerja lebih baik daripada sekolah karena menurut mereka sekolah hanya membuang uang. Di tempat tinggal saya masih kurang fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, ada sekolah puskesmas tapi tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Kadang pegawainya ada tapi lebih banyak pegawainya tidak ada. Jadi kalau misalnya ada warga yang tertusuk becak beling, kami membiarkannya karena kami tidak tahu ingin membawanya kemana karena tidak ada pegawai kesehatan terus mandi cuci kaki. Kalau misalnya kami ingin buang air kecil, kami harus ke semak-semak. Kebanyakan warga makan makanan yang sudah dibuang untuk kedaluarsa karena mereka tidak punya pilihan uang untuk membeli makanan tidak ada. Kami sebagai anak ingin memiliki waktu luang untuk bermain, tapi apa waktu kami habis untuk bekerja dan walaupun kami mempunyai waktu luang, kami ingin bermain di mana kami fasilitas bermainnya tidak ada. Kami ingin punya kehidupan layak seperti yang lain, punya pendidikan kesehatan, kami terjaga, kami terlindungi dari hal-hal yang dapat mengancam
kami, misalnya kan kekerasan yang dilakukan orang di sekitar kami seperti orang dewasa, termaksud orang tua kami. Kami juga ingin disamakan seperti anak-anak yang lain, karena kami juga manusia yang butuh penghargaan dari orang lain. Demikianlah penyampaian kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kita akan menemui narasumber untuk berbincang-bincang mengenai hasil diskusi teman-teman kita. Eits, tunggu dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Teman-teman, sekarang kita berangkat untuk menemui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Dan dari situ juga nih, kita akan melakukan wawancara kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA serta UNICEF tentang aspirasi teman-teman kita, sebenarnya kehidupan yang layak untuk anak itu yang seperti apa. Ikuti saja saya terus hanya di program Anak San TV. Teman-teman, sekarang kita berada di kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Kita masuk yuk. Sekarang kita sudah berada di depan ruangan Kepala Dinas Sosial Makassar, tapi sayangnya beliau lagi dinas keluar kota. Jadi kita tanya masalah-masalah anak saja ke staf beliau. Dari TV. Iya, mau bertanya-tanya ini di Kota Makassar itu masih ada dan masih banyak teman-teman kita yang belum merasakan bangku pendidikan atau bersekolah, bagaimana rasanya. Dan ada yang sudah bersekolah, tetapi terpaksa harus putus sekolah karena biaya. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, apakah kehidupan yang seperti itu layak untuk anak menurut Bapak? Terima kasih. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang anak, kita harus melihat dulu latar belakangnya mengapa sehingga dia turun ke jalan. Khususnya ya kalau dengan pengaruh adanya globalisasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di samping itu Kota Makassar ini merupakan daerah kota pendidikan, kemudian daerah tujuan di daerah-daerah lain. Banyak yang menganggap bahwa di daerah Makassar itu bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga ini juga terpengaruh terhadap urbanisasi. Jadi sesungguhnya banyak anak-anak jalanan yang kita lihat itu banyak yang pendatang dari daerah-daerah lain. Apa penyebab?